Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana Muhammadan rasul alaina fazan. Kama nam hajatuna ilaihi wa rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Berterima kasih Allah. Setelah kita laksanakan salat maghrib dengan berjamaah, maka kita lanjutkan daripada kajian kita malam hari ini, meneruskan daripada surah Al-An'am sampai 115. Sekarang 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Wa in tuti aktsara man fil ardi, dan jika engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan sesatkanmu dari jalan Allah. Yattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka. Wa in hum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali membuat suatu dusta, kebohongan. Ayat ini memberikan suatu arahan jelas kepada kita sekarang beriman, sekarang muslim harus punya suatu prinsip, Pak. Punya prinsip. Maka agama ini adalah perkara besar yang akan menyelamatkan manusia dunia akhirat. Maka pegang kuat-kuat ini agama. Jadikan prinsip hidup kita dan jangan sampai kita ragu-ragu dalam menjalankannya. Jadi gitu. Dengan agama inilah, dengan Islam inilah kami selamat. Dengan iman inilah kami selamat. Jadi ini prinsip, gitu ya. Allah memberikan kepada aturan, memberikan syariat, memberikan satu tuntunan yang akan membawa manusia ini selamat dunia, selamat akhirat. Jadi itu punya prinsip, gitu ya. Jangan sampai tergoyahkan, kemudian terperdaya, tertipu, ya, dengan satu iming-iming yang lainnya. Nah, prinsip dari Islamilah Islam, ya. Jadi gitu. Maka pegang kuat-kuat ini. Walaupun ujian, cobaan, gitu ya, suasana, keadaan luar biasa, maka pegang kuat-kuat ini. Ya. Memang sudah Nabi sabdakan bahwa nanti akhir zaman manusia ini pegang agama seperti memegang daripada bara api. Dipegang panas, dilepaskan mati. Jadi begitu. Jadi dalam termasuk ada din, orang pegang dengan agama ini. Kalau termasuk jamrah seperti orang pegang daripada bara. Berat, gitu ya. Tapi bagaimanapun juga, walaupun panas, walaupun sulit, walaupun berat, maka pegang kuat-kuat, ya, sampai kita kembali kepada Allah. Jadi jangan tergiur dengan suasana keadaan yang menjadikan kita enak, yang menjadikan kita ingin mungkin senang dan seterusnya. Ya prinsip ini, jadi gitu ya. Dan memang hidup ini adalah suatu ujian, ya. Jadi sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian tidak lama. Kalau kita pegang kuat-kuat ini agama sampai kembali kepada Allah, maka selamatlah selama-lamanya. Orang beriman ini memang seperti itu keadaan hidupnya. Dari mulai dulu para nabi-nabi sebelumnya sampai kepada Nabi SAW, membawa umat ini senantiasa dalam ujian cobaan yang luar biasa. Bagaimana sahabat bersama Nabi? Ya, hidupnya senantiasa penuh dengan ujian cobaan.
tapi mereka menjalani dengan penuh keteguhan, dengan penuh kesabaran, ya, maka mereka sukses semuanya sehingga mereka dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena radhiyallahu anhu. Jadi Allah ridho kepada mereka semua. Dan apabila kita ingin dapat ridho sebagaimana mereka para sahabat ridhonya, maka tidak ada lain kecuali mengikuti jejak mereka. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ya, orang-orang terdahulu di kalangan para sahabat muhajirin dan ansar, orang yang berjuang agama dan orang-orang yang menyambut, memberikan bantuan pertolongan dalam perjuangan agama. Dua golongan aja. Dan orang-orang yang mengikuti jejak kita golongan keduanya ini. Jadi pejuangnya atau jadi menjadi pembantu penolongnya. Jadi itu. Jadi prinsip, ya, yang saya pegang kuat-kuat apapun keadaannya, ya, terus berjalan di belakang daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, gitu ya. Walaupun kita ini belumlah jadi orang soleh, belumlah jadi orang alim, tapi kalau kita ini berada dalam golongan orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang alim, duduk bersama orang-orang taat, Pak, nanti akan digolongkan nanti di sana di akhirat, kan begitu. Almaru ma'aman ahabba, orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi gitu. Sudahlah, kalau ini belum soleh, kalau ini belum kita ini jadi orang alim, cintai orang alim, cintai orang-orang soleh. Jadi gitu saja. Nanti akan digolongkan Allah bersama mereka. Jadi gitu. Kalau orang itu bersama orang-orang yang hitam, ya, walaupun tidak berbuat apa-apa, tapi dalam golongan mereka, nanti akan digolongkan juga bersama mereka. Itulah ya. Kalau orang itu berada di suatu tempat, ya, di majelis, di satu tempat perjudian, gitu ya, walaupun tidak berbuat apa-apa, cuma lihat saja, tapi karena berada di lingkungan yang buruk, ya, maka kalau ada razia juga akan dimasukkan semuanya, kan begitu. Pak, saya nggak berjudi, Pak, saya cuma lihat saja, nah, sama saja, gitu ya. Jadi gitu. Itu pun dalam suatu kebaikan, ya. Kalau berada bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang taat, bersama orang-orang yang alim, gitu ya, masya Allah. Orang dalam undangan saja, Pak, dalam undangan, gitu ya, orang hajatan apa gitu ya, nah, ini yang undang nih, warga masjid dan seterusnya, dia datang ke sana, ada orang alimnya, ada orang solehnya. Datang di situ kita, walaupun kita di belakang mungkin, gitu ya, bacalah daripada ayat Al-Quran, bacalah daripada zikir dan seterusnya, bersama dengan mereka. Nanti juga dapat kreseknya juga sama, gitu, ya kan? Masya Allah. Ini dunia begitu. Makanya tinggal mencintai saja. Ya. Tinggal mencintai orang soleh, mencintai orang yang alim, mencintai orang yang taat. Apa susahnya, gitu ya? Masya Allah. Agar kita digolongkan bersama mereka, ya, Masya Allah. Karena untuk jadi orang alim itu tidak mudah, untuk jadi orang soleh juga tidak mudah. Ya Allah, saya ini masih banyak kesalahannya, ya Allah. Ya, belum banyak beramal solehnya. Tapi saya mencintai orang-orang yang soleh, ya Allah. Jadi gitu. Ya Allah, saya ini belum alim, ya, sedikit ilmunya dalam kita agama ini, ya Allah. Tapi saya mencintai orang-orang yang alim, ya Allah. Menggolongkan kami bersama mereka, ya Allah. Jadi gitu ya. Jangan saya membenci, gitu ya. Jangan saya membenci. Apalagi ikut membuli, masya Allah, gitu ya. Ini orang yang alim, orang yang soleh, gitu ya. Apalagi bernasab mulia,
gitu ya. Keturunan Rasulullah, masya Allah, itu orang luar biasa. Maka kita harus mencintai mereka, ya, untuk mendapatkan nanti syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang nanti di akhir kemudian syafaatnya, sementara orang itu membenci, ya, membuli, ya, menyakiti apalagi kepada keturunannya Rasulullah. Ini bahaya betul, ya. Nah, ini menyakiti orang Islam biasa saja, ya, yang ada kedudukan besar dosanya di depan Allah. Kaitannya ini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka sabilillah. Jika engkau mengikuti, jika engkau mentaati, jika engkau menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini. Kebanyakan orang bumi itu siapa, Pak? Ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, orang-orang tidak beriman. Kebanyakan begitu. Coba kita sensus sekarang ini. Katakan sekarang sekitar 7 miliar. Ya kan? Umat manusia di bumi ini sekarang sekitar 7 miliar. Berapa orang yang beriman? Ya. Berapa orang Islamnya berapa? Hanya 1,5 miliar saja. Ya, 1,5 miliar. Artinya apa? Masih ada sekitar 5,5 miliar yang belum masuk Islam. Kan gitu. Ini kebanyakan. Dan tentu mereka orang-orang yang tidak beriman akan membawa umat manusia ke hidup cara mereka. Jadi gitu. Maka kita diberikanlah arahan, jangan ikuti kebanyakan mereka, ya, baik dalam gaya hidupnya, ya, cara pikirnya, dan berbagai macam-macam lah daripada kehidupan itu. Kita punya suatu tuntunan, kita punya syariat, ya, kita punya contoh daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Karena yudilluka sabilillah, kalau kau mengikuti kebaikan mereka, ya, maka mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Ya. Kalau sudah berbelok dari jalan Allah, nah ini bahaya betul, gitu ya. Jangan melihat daripada jumlah, kebanyakan dan seterusnya, ya. Al-haq itu orang yang benar, orang yang lurus, orang yang baik itu senantiasa jumlahnya memang tidak pernah banyak, ya Pak, di dunia ini. Dari zaman dahulu sampai nanti, nabi-nabi dulu bersama umat yang beriman itu sedikit jumlahnya, tapi yang berkecil hati, memang al-haq itu tidak pernah banyak. Gitu loh ya. Jadi yang minder, wah bagaimana Pak, ini kan kebanyakan gitu ya. Kebanyakan begitu Pak, ya. Nah, sekarang umumnya begitu Pak. Jangan lihat kebanyakan, jangan lihat umumnya. Harus punya prinsip yang kuat. Bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan daripada tuntunan kepada kita, ya. Bagaimana Allah memberikan ajaran, ya, dan contohkan bagi Rasul kepada kita. Jadi kita akan mendapatkan itu. Mungkin agak lama, ya. Maka saya terangkan qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sudah menjadi aturan Allah dari zaman-zaman dahulu, ya. Makanya suruh kita melihat daripada orang-orang terdahulu itu bagaimana akibatnya orang-orang mendustakan agama Allah. Jadi para jamaah kita melihat suasana kita sekarang ini, gitu ya. Mungkin kita kadang-kadang takut, cemas, khawatir. Negeri ini sudah seperti ini keadaannya. Bagaimana nanti? Bagaimana? Tidak usah khawatir, gitu ya. Tidak cemas. Ya. Orang dalam satu agama yang lurus itu
pasti akan berjaya nanti. Walaupun kebanyakan mereka mengusahakan membuat daripada rekayasa, membuat daripada tipu daya, ya, membuat berbagai macam-macam lah skenario. Dulu pernah terjadi juga di zaman-zaman nabi-nabi dulu, musuh-musuh nabi membuat juga skenario, membuat juga rekayasa, membuat juga tipu daya, berbagai macam cara. Tapi apa akhirnya? Allah binasakan mereka. Qad khalat min qablikum sunan. Sungguh setelah terjadi, ya, ketetapan Allah, sunatullah di zaman-zaman dahulu. Maka kita selalu untuk melihat fasiru fil ardi, perhatikan, lihat, gitu ya, sejarah orang-orang dahulu, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama, ya, orang yang melawan agama, menentang agama, dan seterusnya. Akhirnya apa? Allah binasa. Kekuatan apapun hebatnya, ya, kekuatan daripada Yahudi, kekuatan daripada Nasrani, kekuatan daripada komunisme, berbagai macam kekuatan-kekuatan itu. Jadi satulah umpamanya, membuat suatu skenario rekayasa berbagai macam apapun juga, semua itu tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya. Adapun orang itu nanti, kita pun nanti asbab matinya apapun juga tidak ada masalah. Tapi bagaimana, yang penting pastikan diri kita itu teguh dalam iman, teguh dalam Islam, husnul khotimah. Itu yang penting kita usahakan, gitu ya. Nah, itu yang penting, gitu ya. Pastikan iman kita teguh dalam hati kita, pastikan Islam kita teguh dalam diri kita, gitu ya. Maka dalam husnul khotimah. Sebab pasti tidak ada masalah, gitu ya. Toh juga semua akan mati. Mau corona, mau perang, mau apa gitu ya, sebab seperti itu ya, kematian. Mau sakit, mau sehat, ya, apa saja. Yang penting bagaimana teguh iman kita, teguh Islam kita, ya. Jangan sampai berbelok hanya karena mengikuti kebanyakan orang. Jangan sampai berbelok karena mengikuti umumnya orang. Teguh terus lurus, ya. Fastaqim kama umirta, maka teruslah kamu lurus sebagaimana Allah perintahkan kepadamu. Yang penting, ya. Yataduna ladonna, mereka yang mengikuti prasangka, praduga, kira-kira dan seterusnya, bayangan pikiran mereka. Baik wilayah khusus di dalam mereka tujuannya membuat suatu dusta, kebohongan saja. Jadi yang heran Pak sekarang dibuat keadaan seperti sekarang ini, gitu ya. Jalani saja dengan kesabaran, ketabahan, tetap teguh dalam menjalankan agama. Jangan tinggalkan ini masjid, ya. Jangan tinggalkan ini masjid, Pak. Jangan lepaskan ini masjid. Jangan sampai ditutup ini masjid. Ini bahaya pertolongan Allah nanti sampai tidak diistiqomahkan ini. Kita perlu sangat berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Gagah kuat ini, gitu ya. Masya Allah. Jangan mengorbankan daripada agama, gitu ya. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka Tuhanmu wa a'lamu, dia mengetahui man yadhillu, siapa yang sesat, an sabili dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia maha mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Sudah jelas. Makanya dibuktikan Allah, ditampakkan kepada kita ini siapa orang-orang yang sesat, siapa orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah. Jadi gitu. Nah kita tidak ikuti saja, ya. Mana ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang lurus, ya. Ulama-ulama yang betul-betul harus sunnah wal jamaah, ikuti. Ya. Dan sekarang ini harus Pak mengikuti daripada suatu gerbong, ya. Yang satu yang sama tujuannya, gitu ya.
Kalau sekiranya Rasul dan para sahabatnya paling depan gerbongnya, diikuti daripada para tabi'in belakangnya, terus ulama-ulama dan seterusnya, maka jangan sampai kita tidak ada di gerbong itu walaupun paling belakang sekalipun, gitu ya. Sekarang kita di belakang Pak, kita gandel-gandel lah umpamanya, nggak dapat kursi. Tapi kalau kita ini gerbongnya satu bersama dengan dengan Rasulullah dan para sahabatnya, gitu ya. Di belakang nih, tapi satu kereta, rentetan kereta, tujuan sama, insya Allah kita selamat juga, gitu ya. Jadi, masya Allah, ini memang sering terjadi Allah. Mau pilih, gitu ya. Jadi yang saskum bakun fakat masal koma korokum itu. Jika engkau mendapatkan muka ujian cobaan berbagai macam-macam apapun juga, mereka pun juga sama sebetulnya, gitu ya. Dan itulah hari-hari yang memang Allah memutar daripada roda kehidupan itu seperti itu, gitu ya. Semuanya apa? Waliyamalladzina amanu waliyamalladzina amanu wa ta'khudhukum syuhada. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ini akan membuktikan di antara orang-orang yang betul-betul beriman dan menjadikan daripada kalian menjadi saksi nanti, gitu ya. Wallahu yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Walimah sallallahu alaihi wa sallam kafirin, Allah akan memilih, gitu ya, mana orang-orang yang mukmin, gitu ya, mana orang-orang yang taat, dan mana orang-orang yang kafir, orang-orang ahli maksiat, dan akan dihancurkan oleh Allah. Jadi, ya, masya Allah. Jadi kita tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, ya. Hidup itu dibuat Allah seperti ini untuk menjadi ujian cobaan. Cobalah kita lihat sejarah hidup Rasulullah itu, hidupnya itu tidak akan pernah berhenti daripada ujian cobaan hari-hari. Ya, selesai dapat satu pertemuan kemenangan, nggak lama lagi tahu dapat daripada ancaman. Ya, nah, mereka kan mendatangi kan memerangi. Siapkan daripada pasal lagi, datang lagi, coba bayangin, masya Allah. Seolah tidak pernah ada hidup itu tenang, bebas, enak gitu, gitu ya. Ada satu senantiasa musuh-musuh itu yang akan mengganggu, gitu ya. Masya Allah. Dan itu akan membuktikan mana betul-betul orang-orang yang jalannya lurus mengikuti daripada agama Allah itu, minta Allah dan Rasulnya. Jadi ini keadaan ini sudah semakin hari semakin dekat daripada memang berakhirnya daripada jagat raya. Kalau Nabi SAW di zaman Isra Mi'raj dulu, gitu ya, telah digambarkan bagaimana dunia ini sudah seperti nenek-nenek. Ya sekarang sudah 14 abad yang lalu. Bagaimana kira-kira keadaan dunia ini, gitu? Saya menggambarkan, saya merenungkan itu suasana keadaan terus seperti ini. Suatu ketika sudah terjadi jalannya akan datang Imam Mahdi itu seperti itu. Terus sudah terjadi kekacauan daripada umat Islam, sehingga tidak ada lagi daripada pemimpin umat, sehingga bingung umat ini siapa yang memimpin umat Islam, siapa ini, ya. Nah, gara-gara kekacauan itu, maka itulah baru Allah akan mendatangkan dengan pertolongan daripada seorang pemimpin umat Islam, yaitu Imam Al-Mahdi. Mungkin begitu jalannya, ya. Dan orang-orang yang menjadi pasukannya itu pertama adalah orang-orang hafizul Quran,
orang-orang penghafal Quran. Itu menjadi pasukan, gitu ya. Pasukan Mahdi itu pertama itu, gitu ya. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran, gitu ya, masya Allah. Maka di Gaza itu hampir anak-anak itu mereka penghafal Quran semua. Maka di Gaza itu sudah ditaklukkan walaupun tinggal sedikit dan berpisah daripada tempat negeri Palestina yang lainnya. Berpisah. Tapi walaupun kecil itu betul-betul memberikan penjagaan luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak di Gaza itu mereka banyak menghafal Quran. Jadi hari-hari mereka menghafal Quran anak-anak itu. Masya Allah. Latihan perang ya juga menghafal Quran. Ya, masya Allah. Kan dipasukan. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah dai-dainya ya Allah. Jadi para pejuang-pejuang agama Allah. Ya, orang yang memang semangat dalam perjuangan agama Allah, bela agama Allah, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga adalah orang ahli ibadah. Ahli ibadah. Makanya kita jaga betul ibadah ini agar semuanya nanti masuk dalam golongan, ya, pasukan ahli ibadah, ya, ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran, dan ini menjadi pasukan ibadah Imam Al-Mahdi. Allah akan menunjukkan, membuktikan betul-betul mana-mana orang-orang yang disesatkan oleh Allah dan mana-mana orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Gitu ya. Masya Allah. Fakulu mimma dzikrullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Fakulu maka makanlah mimma dzikrullah dari apa yang disebut nama Allah atasnya. In kuntum jika kalian bi ayatihi mu'minin, beriman pada ayat-ayatnya. Jadi orang-orang kafir dulu, orang-orang jahiliyah dulu itu, ya, mereka lebih yakin untuk makan daripada bangkai, daripada binatang disembelih sendiri. Jadi gitu. Mereka menganggapnya ini khayalannya itu, kan domnya itu prasangkanya. Loh kalau ini binatang itu mati sendiri, artinya memang Allah yang mematikan langsung. Ini lebih halal anggapan mereka. Daripada ini sembelih, berarti kamu yang mematiin. Mana lebih baik yang dimatikan oleh Allah dengan yang dimatikan kamu sendiri? Dibayar, pikirnya begitu. Ya. Hidupnya sekarang dibulak-balik begitu, sehingga banyak orang terbawa daripada pemikiran seperti itu. Ya. Makanya Allah memberikan petunjuk kepada kita, makanlah binatang yang engkau sembelih dengan nama Allah itu jika kalian betul-betul orang beriman. Itu cara yang baik, cara yang benar. Inilah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan-balik sekarang kan begitu Pak. Jadi bulan-balik aja kita ini. Gitu ya. Nah, betul-betul ikuti jalan yang lurus benar. Jangan ikuti kebanyakan orang yang begitu. Bagaimana Allah dan Rasul yang memberikan kepada tuntunannya kepada kita. Jadi itu yang pegang kuat-kuat betul-betul. Itu akan menyelamatkan kita benar-benar. Gitu ya. Ini anggapan kepada orang-orang jahiliyah di zaman dahulu dikarenakan orang-orang kafir. Menganggapnya bangkai, binatang yang mati, gitu ya, tanpa sembelih. Mereka menganggapnya itu lebih halal, lebih baik. Gitu ya. Karena apa? Karena itu yang mematikan Allah langsung. Beda dengan yang disembelih oleh orang, gitu ya. Itu yang mematiin dia sendiri. Jadi tanggapannya begitu. Makanya Allah meluruskan, membuat suatu tuntunan, aturan. Bahwasanya apa? Binatang yang disembelih dengan nama Allah itulah yang lebih layak kau makan. Dalam memberikan kepada ketetapan hukum bahwasanya bangkai binatang yang mati sembelihnya itu diharamkan oleh Allah. Ya. Kholimat alaihimul maitat. Yang haram pada kalian adalah al-maitat. Jadi bangkai, kecuali daripada ikan dan belalang, kecuali ikan daripada bangkai itu. Yang lainnya adalah haram. Setiap
bangkai itu adalah haram kecuali pada ikan dan lalat. Kita ikuti pada itulah aturan Allah, ya. Jadi itu. Tidak mengikuti daripada kebanyakan orang, tidak mengikuti daripada pendapatnya orang, gitu ya. Tapi mengikuti daripada Allah dan Rasulnya, itu ya. Bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan daripada tuntunan kepada kita semuanya, itu yang akan menyelamatkan kita, ya. Masya Allah. Jadi ujian kita hanya sampai mati saja sebetulnya itu. Bagaimana kita ini teguh betul-betul dijaga iman yakin kita ini, dijaga Islam kita ini sampai kita kembali kepada Allah. Itu loh. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzikra Rasulullahi alaihi wa qad fasalakum ma harrama alaikum illa ma turitum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Bagaimana kalian tidak mau memakan daripada apa yang disebut nama Allah atasnya? Waqad fasalakum ma harrama alaikum, pada Allah telah menerangkan kepada kalian apa yang telah haramkan kepada kalian. Illa madritum, kecuali kalian benar terpaksa atas terhadapnya. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim, dan sesungguhnya kebanyakan ya kan manusia ini sungguh mereka akan menyesatkan dengan hawa nafsu mereka biwil ilmin, tanpa suatu dasar ilmu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui terhadap orang-orang yang melampaui batas. Maka jangan terpengaruh daripada pendapat mereka, kebanyakan mereka. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang-orang musyrik berkata kepada orang-orang mukmin, ya, wahai orang-orang mukmin, bagaimanakah anggapanmu? Ya, kalian itu menyembah kepada Allah. Maka bagaimana dengan binatang yang telah Allah matikan sendiri, yaitu bangkai maksudnya? Bukankah hal itu lebih hak untuk kalian makan daripada binatang yang kamu sembelih sendiri? Jadi gitu. Nah, itu bangkai Allah yang langsung mematikannya. Kan bahkan kan lebih halal lah sebab gitu daripada kamu membunuh sendiri atau menyembelih sendiri. Maka turunlah ayat itu, ya. Terus menerangkan untuk memakan adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ingatkan, apa yang menghalangi untuk memakan daripada binatang yang kamu sembelih oleh tanganmu sendiri dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyembelihnya itu. Apa yang menghalangimu? Kenapa kamu ragu-ragu? Ya, terpengaruh daripada pendapat mereka. Ini nanti bisa dikorelasikan dengan keadaan suasana sekarang ini, Pak. Jadi itu ya. Jadi orang itu tidak terpengaruh dengan pendapat-pendapat, dengan paham-paham dan seterusnya lainnya, gitu ya. Maka ikuti daripada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sudah begitu, ya. Allah telah menerangkan kepada kalian kehalalan, keharaman kepada kalian, gitu ya. Mana yang dihalalkan, mana yang Allah haramkan itu, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa, tidak lagi, gitu ya. Kita memang sudah tahu mana yang haram, kecuali hal sangat terpaksa, itu hukumnya tidak lagi memang, gitu ya, tidak lagi. Sesuatu yang benar-benar terpaksa itu menjadikan orang itu diberikan kemurahan, gitu ya, adanya. Sehingga suatu ketika, suatu cerita itu, ada seorang tukang sol sepatu, biasa di negeri Damaskus. Dia ini ingin haji.
Maka setiap hari dia nabung. Dan kalau sepatu berapa sih pendapatannya gitu ya? Nah, biasanya berapa sih setiap harinya? Tapi setiap hari dia nabung, ya. Sampai kira-kira 20 tahun. Maka uang itu kira cukup untuk berhaji. Jadi itu. Maka ketika sudah cukup ini, gitu ya, artinya sudah ya cukup lah dan berlebih, cukup saja. Nah, maka dia ini akan haji lah mungkin bulan depan. Nah, ketika itu istrinya sedang hamil. Biasanya orang hamil itu kan suka nyidam, gitu ya. Maka suatu ketika itu tercium suatu masakan rasanya enak gitu, ya. Mungkin kalau sekarang mungkin kebuli atau mungkin masakan apa lah gitu ya, masak dipanggang namanya kambing gulai gitu. Nah sampai maka sampaikan kepada suaminya, suamiku tolong dong, mintakan sedikit saja untuk saya, gitu ya. Saya pengen banget. Maka dicari itu bau daripada masakan itu. Sampai tepat ternyata dalam tempat rumah yang sangat sederhana, sangat menyedihkan. Di dalamnya itu ada seorang wanita, seorang janda, dia anak-anaknya masih banyak. Dia masak di mana makan. Sampaikan daripada keinginannya jadinya itu kiranya boleh untuk meminta sedikit saja daripada masakan itu. Maka kata seorang perempuan itu dikatakan, wahai tuan, ini makanan tidak boleh aku berikan kepadamu. Akhirnya apa? Sudah kalau begitu saya beli lah, saya beli. Tidak boleh. Ya. Akhirnya sampailah orang ini bingung, kenapa tidak boleh? Ya. Ayah tanya, kenapa engkau tidak mau untuk memberikan sedikit saja? Atau saya membelilah sedikit saja karena istri saya ini dalam keadaan hamil dan nyidam makanan ini. Ya. Ini dikatakan oleh Tuhan bahwasanya makanan ini halal buat kami, haram buat Tuhan. Kaget, bingung, kok bisa begitu? Sebetulnya saya tidak mau menceritakan hal ini kepadamu, tapi karena engkau terus memaksanya, ya, akhirnya saya sampaikan di mana kami sudah beberapa hari ini tidak ada makanan yang bisa dimakan. Akhirnya pada hari ini, gitu ya, saya dapatkan daripada keledai yang mati. Maka aku ambillah daripada dagingnya ini secukupnya lah untuk saya masak, ya, jadi gitu. Karena itulah masakan kami ini halal buat kami, tapi haram buat Tuhan. Nah, ya tenanglah. Sampaikan ke istrinya, ceritakan suami istriku begini dia, masya Allah, kasihan betul, ya, dia seorang janda harus memelihara anak-anaknya, gitu ya. Bagaimana kalau sekiranya uang yang akan saya gunakan haji ini saya berikan kepadanya saja, biar bisa gunakan untuk kehidupannya, buat modal dan seterusnya, ya. Nah, akhirnya istrinya setuju saya, ya, boleh berikan kepada kasihan apa-apa jadi kepada haji. Diberikan uang itu 20 tahun dia menabungnya, kasihkan kepada. Akhirnya nggak jadi daripada haji. Maka ketika mendengar orang-orang sedang talbiyah berangkat, ya masya Allah menangis air mata, ya. Maka saat itu bermimpilah daripada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, ulama besar, ya, ulama yang banyak mengumpulkan hadis Nabi SAW, Abdullah bin Mubarak. Ya. Dalam satu hajinya, beliau itu tertidur dalam mimpi. Nah, dalam haji itu dia tertidur mimpi bahwasanya tahun ini yang diterima hajinya adalah seorang namanya Fulan yang ada di kota Damaskus. Jadi kaget, ya. Akhirnya apa? Tawaf lah, bisa tawaf, ya, capek lelah, istirahat, ya.
setelah sholat mungkin sunat ya, dikir tergersek, mimpi lagi seperti itu, ya. Karena ada seorang hamba itulah akhirnya yang lainnya pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya setelah haji Al-Umrah itu nggak pulang langsung ke rumah, tetapi langsung ke Damaskus cari orang itu, ya. Akhirnya cari ya, orang itu tahu diberitahu oleh Allah bahwasanya dia seorang tukang sol sepatu, namanya Fulan. Dia datang ke tempat itu cari ketemu. Nah ketemu, disampaikan ada apa Tuhan? Dia jauh-jauh datang dari sini untuk menanyakan hal itu. Dikatakan bahwasanya aku bermimpi pada tahun ini yang diterima hajinya adalah engkau, sementara engkau tidak berhaji. Ya. Nah, akhirnya diceritakanlah daripada kisahnya itu, masya Allah. Nah, setelah itu maka Abdullah bin Mubarak sekolah besar itu terharu, akhirnya dipeluk, dicium dan seterusnya. Sampaikan siapa itu sesungguhnya? Saya adalah Abdullah bin Mubarak, ulama besar, seorang tamu semua dia, masya Allah, gembiranya luar biasa. Akhirnya bertemu dengan ulama besar yang ada di Mekah. Jadi maturitum, jadi orang yang terpaksa. Ya. Inna rabbaka wa alam bil muttaqin. Inna katanzil bi ahwahim bi ghairi ilmin. Karena kebanyakan daripada mereka ini, orang-orang kafir ini akan disesatkan dengan hawa nafsu mereka. Bagaimana umat diajak daripada mengikuti daripada keinginan mereka. Nah, sekarang kan gitu kan, bagaimana manusia ini diajak mengikuti daripada keinginan mereka, arah mereka. Masya Allah, tanpa suatu dasar ya. Inna rabbaka wa alamul batin. Sungguh Tuhan itu mengetahui daripada orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita di dunia dan akhirat, teguhkan yakin iman kita. Saya kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Allahumma subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.